sejak sebelum adanya makhluk atau azali, ya, Allah sudah memiliki sifat iradah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kebersamaan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran ilmu tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat qudrah atau sifat wajib bagi Allah yang ketujuh. Maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas sifat Allah yang ke-8, yaitu iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fit dharaini amin. Qala, iradah artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia adanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-8 yaitu iradah. Iradah ini persamaannya masyiah, al-iradah, al-masyiah. Persamaan katanya yang memiliki arti berkehendak, ya, atau menentukan. Jadi salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ya, atau menentukan, menetapkan segala perkara yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, sehingga dalam Al-Quran terkadang Allah membahasakan dengan bahasa iradah. Idza aradallahu ayyaqula lahu kun fayakun. Atau dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Tetapi dalam ayat yang lain pun terkadang Allah menggunakan kalimat al-masyiah. Ya, seperti dalam ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma yasha'. Atau dalam ayat yang lain wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi kalimat aroda atau yuridu sama maknanya dengan sya'a yasha'u, artinya berkehendak. Ya. Jadi al-iradah al-masyiah. Allah berkehendak, Allah menentukan dan menetapkan segala perkara apapun yang berkaitan kepada makhluknya. Nah, sifat iradah ini sudah ada seperti sifat-sifat lainnya sejak sebelum adanya makhluk. Seperti kemarin kita bahas sifat kudroh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersifat dengan sifat kudroh. Sejak kapan? Sejak sebelum adanya makhluk. Pun demikian dengan sifat iradah. Sejak sebelum adanya makhluk atau azali, ya, Allah sudah memiliki sifat iradah. Sebab itu merupakan sifat ketuhanan. Yang artinya sekalipun sebelum adanya makhluk, Allah sudah menjadi Tuhan. Allah sudah maha sempurna. Allah sudah maha segalanya. Termasuk Allah sudah bersifat dengan sifat-sifat uluhiyah. Sifat ketuhanan. Sekalipun belum adanya makhluk. Nah, kemudian ketika Allah tentukan makhluk itu bakal ada, maka sebelum muncul kita sebagai makhluk, ya, secara fakta bukti yang ada saat ini, terlebih dahulu diprogram oleh Allah Ta'ala. Ya, diprogram itu bahasanya diirodah. Sehingga ta'aluk sifat irodah ini atau sasaran sifat irodahnya Allah Ta'ala disebut ta'aluk taksis namanya. Jadi kalau kudroh itu disebut ta'aluk ta'thir, ya ta'thir itu bukti nyata nih seperti adanya alam semesta sekarang. Yang kita saksikan nih alam semesta, langit, bumi dan isinya, termasuk diri kita, ini namanya ta'aluk sifat kudroh yang dinamakan ta'aluk ta'thir. Udah ada fakta dan buktinya. Nah, sebelum kita ada dan alam semesta diciptakan sama Allah, terlebih dahulu ditaksis terlebih dahulu sama Allah. Nah, taksis itu namanya ta'aluk sifat irodah. Sasarannya sifat irodah kepada makhluk sebelum diciptakan disebut namanya ta'aluk taksis. Taksis itu ditentukan dan ditetapkan serta dikehendaki sama Allah. Ya, itu namanya ta'aluk sifat irodah. Seperti ini, sebelum kita muncul sebagai manusia, Allah sudah tetapkan kita dengan 5 perkara. Ya, kita ditaksis. Di zaman azali mah nggak ada siapa-siapa, cuman Allah doang. Kemarin begitu ya. Zaman azali itu satu zaman, sekalipun ini meminjam bahasa buat supaya kita paham, maka diistilahkanlah itu dengan zaman.
Sekalipun itu belum ada zaman sebenarnya. Karena zaman itu juga makhluk. Cuman meminjam bahasa zaman untuk memudahkan faham kita. Maka disebutlah zaman azali. Zaman tidak adanya makhluk, yang ada hanya Allah saja. Ya. Ya, di situ Allah sudah menjadi Tuhan, sudah maha sempurna dan maha segalanya. Nah kemudian Allah tetapkan akan adanya makhluk. Ya, Allah inginkan munculnya adanya makhluk. Maka turun ke zaman yang kedua namanya zamanul imkan. Ini di zamanul imkan nih makhluknya belum ada. Tapi seluruh ketentuannya, ya seluruh ketetapannya sudah ada di situ. Artinya sudah diirodah sama Allah. Seperti kita nih, di zaman azali kita nggak ada. Kemudian ditaksis, ditentukan sama Allah, ya di zamanul imkan. Ada dan tiada. Kita bakal ada, apa bakal tiada, itu sudah ada ketentuannya di zamanul imkan. Ya, bakal adanya kita. Ya, kemudian munculnya di mana tempat sudah ditentukan tuh. Nih, yang lahirnya di Kampung Rawa misalnya, kemudian memang ada menjadi manusia, itu sudah ada ketetapannya. Ya, ada dan tiadanya sudah ditetapkan. Kemudian tempatnya, tempat munculnya di mana? Di Indonesia, di Arab, di Eropa, itu sudah ditetapkan sama Allah. Kemudian zaman atau waktunya, kapan, tahun berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, semua komplit. Ya, waktunya sudah ditetapkan. Kemudian ukurannya, ya apa besar, apa kecil, tinggi, apa pendek, gemuk, apa kurus, ya, tuh sudah ada itu ukurannya. Makanya bayi biasanya kalau lahir suka ditimbang. Oh, ada yang beratnya sekian, ada yang sekian, gitu. Dan itu udah ditentukan sama Allah, ya. Kemudian ditentukan juga arahnya. Arah itu maksudnya apa di timur, apa di barat, apa di selatan, apa di utara. Itu sebelum kita muncul, ketentuan-ketentuan seperti itu sudah lengkap. Ya, Allah iradah di mana? Di zamanul imkan namanya. Di mana itu zamanul imkan? Adanya sebelum kita muncul. Tuh di zaman yang kedua. Makhluknya belum ada sama sekali. Tapi setiap ketentuan makhluk yang bakal muncul sudah ada, semua lengkap. Lengkap dan sangat detail satu persatu, ya. Allah iradah, Allah tentukan seluruh makhluk yang bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar dari zamanul imkan baru ke zamanul wujud kemarin. Kalau zamanul wujud ini ta'aluk sifat kudroh. Sasaran sifat kudroh yang disebut dengan ta'aluk ta'thir namanya. Jadi ta'aluk taksis itu buat irodah, ta'aluk ta'thir itu buat sifat kudroh. Ta'sir itu pembuktian nih sekarang. Begitu kita hidup di alam dunia ya, kita buka mata kita buka telinga kita, dikasih kesadaran sama Allah, kita menyaksikan di alam semesta, ngelihat langit, bumi, sama isinya, ya tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, bebatuan, laut, gunung, dan seterusnya. Itu namanya ta'aluk ta'thir, buktinya udah ada. Jadi irodah sama kudroh ini saling berkaitan.
apa-apa yang sudah Allah tentukan, Allah iradah, itu sudah pasti terbukti adanya. Setiap yang sudah terbukti adanya sekarang, itu sebelumnya sudah diiradah sama Allah. Ya. Jadi kalau dalam kajian tauhidnya namanya kudroh dan iradah. Kalau dalam rukun imannya namanya qada dan qadar. Jadi qada itu adalah iradah, qadar itu adalah kudroh gitu. Ya. Dalam rukun iman tuh rukun iman yang terakhir ya, percaya kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala, baik dan buruknya dari Allah gitu. Maksudnya apa? Seluruh ketetapan dan ketentuan apapun kepada makhluk, yang baik maupun yang buruk, hakikatnya secara keimanan semua minallah. Semua dari Allah Ta'ala. Ya. Tuh. Jadi kita bisa ibadah, bisa taat, itu memang sudah ada ketetapannya di sana. Ya, dalam qada ya dan iradahnya Allah Ta'ala. Ada orang maksiat, kufur segala macam, memang sudah diiradah sama Allah. Ya, di dalam qadanya Allah Ta'ala, ketentuan, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ketentuan Allah Ta'ala. Yang keluar dari irodahnya Allah Ta'ala. Semua sudah komplit dan sempurna di irodah. Baik itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Itu secara keimanan begitu. Sehingga para ulama membahasakan ada bahasa qada dan qadar, ada bahasa maqdi dan maqdur. Ya, ini dengan sifat iradah ini supaya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, belajar menempatkan sesuatu sesuai pada proporsinya, tempatnya masing-masing. Kalau qada dan qadar itu merupakan babul iman. Makanya qada dan qadar dimasukkan ke dalam rukun iman yang 6. Percaya kepada qada dan qadar. Artinya qada dan qadar itu adalah ranah wilayah ketuhanan. Yang di situ kita sebagai makhluk nggak bisa, nggak boleh ikut campur. Itu mutlak urusan Allah Ta'ala. Qada dan qadar. Ya. Bagi kita, terhadap qada dan qadarnya Allah Ta'ala cukup beriman saja. Itu. Bahwa Allah yang menentukan, yang menetapkan, yang mentakdirkan segala sesuatu. Baik dan buruknya semua dari Allah. Ya. Itu babul iman. Jadi kita terhadap qada dan qadarnya Allah Ta'ala, kita nggak tahu sebab itu perkara rahasia. Itu. Yang kita tidak bisa ikut campur. Ya, bahkan termasuk adanya kita juga. Kita mah nggak ikut campur sama sekali. Kita mah terima beres, terima pakai. Begitu muncul ke alam dunia, tahu-tahu kita jadi manusia begini sempurna. Apakah kita ikut serta tuh ya membentuk kejadian kita? Apakah kita bahkan mesen sama Allah minta supaya dijadikan manusia yang seperti ini? Enggak ada. Itu murni mutlak urusan Allah Ta'ala. Yang kita makhluk tidak ada ikut campur tangan sedikit pun di situ. Itu di dalam qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Makanya qada dan qadar dimasukkan ke dalam rukun iman. Artinya terhadap qada dan qadarnya Allah Ta'ala bagi kita cukup mengimani bahwa segala sesuatu yang berkaitan berurusan bagi makhluk memang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Udah begitu doang. Itu namanya babul iman. Ini termasuk iradah dan kudroh. Ya, ini mah urusan Allah Ta'ala.
Yang makhluk mah tidak ikut campur sedikit pun. Itulah mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan Maha segalanya. Nah kemudian yang kedua itu ada namanya maqdi dan maqdur. Yang disebut dengan babul amal. Jadi ada babul iman, ada babul amal. Kalau babul amal itu kerjaan kita. Ya. Kalau babul iman itu urusan Allah Ta'ala yang kita cukup mengimani saja. Meyakini. Kita harus yakin, harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala urusan makhluknya tanpa ada campur tangan sedikit pun dari kita. Itu namanya babul iman. Makanya kita terhadap ya qadar dan qadarnya Allah disuruh ridho. Ya, nerima dan legowo itu apa yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Yang kedua, tugas kita itu begitu kita muncul ke alam dunia, tugas kita, kewajiban kita pun ada yang harus kita jalani. Itu yang disebut dengan babul amal atau bahasa ulama tauhid namanya maqdiyun wa maqdurun. Dalam babul amal ada istilah perintah dan larangan. Ya, mana yang diperintah itu yang harus kita jalani, mana larangan itu yang harus kita tinggalkan. Sekalipun semuanya baik perintah maupun larangan secara hakikat semua dari Allah. Hatta maksiat Allah yang ciptain. Ya. Setan siapa yang ciptain? Jadi sendiri Allah yang ciptain. Iblis jadi sendiri, bukan makhluk Allah yang ciptain. Itu secara keimanan seluruhnya ya tidak keluar daripada irodahnya Allah Ta'ala. Mau baik mau buruk semua dari Allah Ta'ala. Tapi itu babul iman. Kalau babul amal, fakta pada kenyataan yang harus kita kerjakan, ya kita harus memilah-milih. Dalam babul amal ada namanya kebaikan yang diperintah, ada keburukan yang dilarang. Jadi jangan mentang-mentang seluruhnya dari Allah, apa juga kita jalanin. Tetap nanti diatur. Kalau mau selamat, begini. Ini jalannya, begini caranya. Yang bahaya, yang membawa sengsara, tuh jalannya begini. Contohnya begini udah ada. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah ya menyatakan, menceritakan tentang kebaikan dan keburukan, selalu ada kisahnya, ada sejarahnya, bahkan ada tokoh-tokohnya. Supaya apa? Buat pelajaran kita. Nih, kalau yang baik kita jalani, begini hasilnya. Nih, sudah banyak contohnya. Kalau yang begini kita jalani, begini hasilnya. Sudah ada contohnya. Jadi baik dan buruk sudah komplit semua. Sekalipun secara hakikat keimanan, memang semua Allah tentukan. Contoh misalnya, ada seorang pencuri gitu ya. Ketangkep polisi dia. Kata si pencuri, Pak, kok saya ditangkap? Iyalah, karena kamu salah. Kamu melakukan larangan. Mencuri itu nggak boleh. Ya, itu melanggar hukum. Jadi mesti kena sanksi. Jadi ditangkap. Kata si pencuri, Pak, bukankah saya jadi pencuri ini udah menjadi ketentuan Allah Ta'ala? Ya, saya jadi pencuri, ini Allah yang jadiin, Pak. Allah yang tentuin. Termasuk Bapak jadi polisi, itu Allah yang tentuin. Ya, kata si pencuri itu. Itu kira-kira yang benar polisi apa si pencuri? Nah, di dalam bab keimanan, si pencuri benar. Ya, memang semua juga Allah yang tetapkan. Jangankan baru timbang jadi pencuri, jadi iblis lagi. Allah yang tentuin. Allah yang ciptain. Tapi itu ranah keimanan.
Ya, itu ranah keimanan, masuk ke dalam bab qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Ya. Kalau sekarang pada fakta kenyataannya dia ditangkap, ini karena babul amal. Karena itulah ya, kerjaan kita, tugas kita di situ. Kalau dia berbuat salah, dia mencuri, ditangkap, ya memang seharusnya begitu. Ya, kenapa? Karena dalam babul amal ada perintah, ada larangan. Yang perintah udah dikasih tahu jenisnya apa, konsekuensinya apa, akibatnya bagaimana, udah dikasih tahu dengan jelas. Kalau melakukan hal-hal yang baik, ya jenisnya apa, ya konsekuensinya apa, semua udah jelas. Ya, yang dikatakan dalam Al-Quran, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar, semua datangnya dari Allah, dari Tuhanmu. Maka nggak usah ragu terhadap kebenaran. Ya, jadi menyuarakan kebenaran nggak usah takut, karena bentuk kebenaran itu mutlak dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, termasuk ketika ada polisi sama pencuri ini berdebat, ya, ini berarti si pencuri sekalipun benar dia ngomong begitu, saya jadi pencuri kan Pak karena udah ditentukan sama Allah. Benar, itu cara hakikat keimanan, bukan secara amal. Berarti ente nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita hidup dalam dunia, diberikan tugas kewajiban sama Allah, baik sebagai hamba yang harus kita ibadah, maupun sebagai khalifah, sebagai pemimpin makhluk di alam dunia nih, buat mengatur kehidupan dunia supaya damai, aman, ya, nggak ada kekacauan, tidak ada tindak ketidakadilan gitu. Itu tugas kita sebagai khalifah. Dua tugas ini masuk kepada babul amal, abid dan khalifah. Tugas kita. Ya, ranah ketuhanan masuk kepada qada dan qadar, buat kita itu hanya kita mengimani saja. Bahwa seluruh kehidupan kita sudah ada ketentuannya, ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu masuk ke dalam bab iman? Sebab itu perkara gaib. Ya, makanya ranah keimanan seluruhnya kepada hal-hal yang gaib, bukan hal-hal yang nyata. Kalau perkara gaib sudah nyata, itu tidak masuk bab iman lagi. Makanya kenapa pintu iman ditutup sama Allah ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, ya, bab iman nanti, kalau sekarang ini pintu iman masih dibuka buat siapa juga. Orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah Ta'ala selama masih hidupnya, masih ada peluang, kesempatan besar. Gitu, ya. Dikasih kesempatan buat beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ada satu waktu nanti pintu iman bakal ditutup. Kapan itu? Ketika perkara gaib sudah terlihat. Ya, di saat seseorang sakaratul maut, ruhnya sudah sampai di tenggorokan, itu seluruh perkara gaib dibuka sama Allah. Termasuk kelihatan malaikat. Gitu. Begitu malaikat Israel kelihatan dengan mata kepala kita, pintu iman ditutup. Kenapa? Sebab perkara gaibnya sudah nyata. Kayak Fir'aun udah ngeliat Israel baru ngomong beriman, telat di situ. Karena pintu imannya sudah ditutup. Jadi semua perkara gaib ketika diperlihatkan itu bukan lagi menjadi bentuk keimanan. Ya, di akhirat mah ya iman sudah berupa hasil. Ya, oh jadi keimanan kita selama ini hasilnya ini ya. Tuh, kelihatan ada kiamat, ada hisab, ada mizan, ada malaikat, ada padang mahsyar. Oh, ini yang dulu kita cuma sebatas dengar, sekarang mah sudah menjadi kenyataan. Itu pintu imannya udah ditutup. Kalau sekarang belum kita saksikan, itu iman namanya. Ya. Makanya qada dan qadar perkara gaib, itu urusan Allah Ta'ala. Ya, itu ranah dan wilayah ketuhanan. Yang kita nggak ikut campur di situ. Maka kita cukup mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudroh dan irodah, atau memiliki qada dan qadar. Udah begitu. Tugas kita sekarang ada di babul amal yang harus kita kerja mah. Ini hidup suruh ngapain ya kita?
Apa jadi manusia hidup doang begini, terus disuruh cari makan, punya tempat tinggal, punya keturunan udah. Apa ada tugas lain? Itu yang harus kita cari tahu, tugas sesungguhnya kita sebagai manusia. Ngapain gitu? Itulah kewajiban, namanya masuk ke dalam babul amal. Ada perintah, ada larangan. Seperti dulu ada seorang ahli ibadah, ya. Ada mungkin ini sering diceritakan. Ini memang buat memperkuat tentang pembahasan masalah sifat irodah, atau buat berkaitan dengan membahas qada dan qadar. Dulu ada seorang ahli ibadah yang luar biasa, ibadahnya di zaman Bani Israel. Ya, ibadahnya hampir kayak malaikat begitu. Artinya nyaris waktu-waktunya habis hanya untuk ibadah saja. Pagi, siang, sore, malam. Sehingga jangankan manusia ya istilahnya, malaikat juga merasa kagum gitu. Merasa takjub, waduh ini hebat. Manusia bisa ibadahnya ya 24 jam, ibaratnya begitu. Kalau malaikat bisa ibadah seperti itu, nggak ngaso-ngaso, wajar. Ya, karena memang mereka tabiat dan karakternya diciptakan untuk ibadah gitu. Tapi ada manusia yang ibadahnya luar biasa ini. Waktunya boleh dibilang habis hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Cuma di satu sisi dibukakan sama Allah, si malaikat tadi bisa melihat lauhil mahfuz, catatan seluruh manusia. Ketika dia ngelihat ini si hamba yang ahli ibadah ini, catatan akhir kehidupannya dia termasuk ahli neraka. Wah, tertulis fulan min ahli nar. Ya, tulisannya min ahli nar, kerjaannya kayak malaikat. Gitu ya. Sehingga saking penasarannya ya, ini si malaikat sampai turun ke bumi, nyamar jadi manusia. Itu salah satu keistimewaan malaikat, Pak, dia bisa merubah dirinya ke dalam bentuk seperti manusia. Makanya kalau kita tawaf depan Ka'bah, itu yang kita lihat nggak semua manusia nyata. Karena tidak kurang setiap waktu turun 70.000 malaikat buat tawaf di Ka'bah. Jadi kalau kebetulan kita menatap ada bentuknya wujudnya orang, manusia, bisa jadi itu memang malaikat asli. Ya, karena di Ka'bah itu setiap waktunya nggak boleh kurang dari orang yang tawaf 70.000 ya. Lagi kemarin itu pas corona sepi Ka'bah, itu kasat mata kita sepi. Hakikatnya kalau kita mau tahu, penuh malaikat pada turun ke bumi untuk tawaf di Ka'bah. Sebab kalau tawaf di Ka'bah berhenti, baik dari bangsa manusia ataupun bangsa malaikat, ya dunia kiamat. Sebab kan Ka'bah itu porosnya dunia. Jadi kalau kita mau tahu tengah-tengah dunia itu ada di mana ya, tengah titik tengahnya, itu Ka'bah. Ya, itu Ka'bah Baitullah itu Ka'bah yang kita lihat, itu tempatnya, itu titik sentral tengah-tengah dunia. Gitu. Kalau Ka'bahnya hancur, ya dunia pasti semua ngikut. Gitu. Makanya ibadah yang paling pokok saja, yaitu sholat, harus menghadap ke Ka'bah. Itu sebuah isyarat bahwa Ka'bah merupakan titik sentral kehidupan makhluk. Ada di situ. Itu nggak boleh kurang. Ya, orang yang tawaf di situ dari 70.000. Kalau kurang dari bangsa manusia, malaikat pada turun. Termasuk kemarin waktu pandemi ya, itu kita lihatlah kosong banget itu Ka'bah. Jangan kita mau sholat, main bola juga bisa di situ, saking kosongnya. Itu secara kasat mata. Secara hakikat, ya malaikat mah tetap penuh di situ. Karena mereka diberikan keistimewaan, salah satunya bisa menjadi manusia. Ini malaikat turun dia, mau ngapain? Mau bertamu ke rumah si ahli ibadah ini. Dia mau cari tahu, nih orang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Tapi kok tulisannya di Lauhil Mahfuz dia ahli neraka. Kira-kira bagaimana nih dia? Kecewa apa enggak nih? Ya kalau misalnya dia tahu itu. Datang dia bertamu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sebelum pamit, dia tanya begini. Tuan ini
dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Waktu habis semua buat taat ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi saat kata Tuhan dikasih tahu gitu misalnya, atau Allah perlihatkan Tuhan ini ya catatan akhirnya sebagai ahli neraka, bukan ke sorga, kira-kira bagaimana nih perasaannya? Kecewa nggak sama Allah? Ya, marah nggak kira-kira? Udah capek-capek ibadah kalau akhirnya di ahli neraka. Bagaimana kira-kira? Ditanya begitu, Mak. Sama malaikat yang nyamar jadi manusia ini. Kata si ahli ibadah ini, dia bilang begini, apa yang menjadi ketentuan Allah Ta'ala itu hak ketuhanannya sebagai pencipta alam semesta. Itu hak Allah Ta'ala menentukan, menetapkan apapun dalam qada dan qadarnya terhadap makhluk, itu ranah ketuhanan yang saya dan kita semua sebagai makhluk nggak bisa ikut campur di situ. Sekarang saya lagi sibuk jadi manusia disuruh ngapain. Ini sekarang saya nih, ya termasuk engkau begitu kata dia. Padahal ini malaikat karena nyamar jadi manusia. Kita nih hidup di alam dunia disuruh ngapain. Itu tugas kita yang harus kita cari tahu. Apakah kita hidup sekedar hidup doang atau punya tugas kewajiban di sini? Disuruh ngapain? Itu yang harus kita cari tahu. Kalau urusan qada dan qadar mah enggak usah dicari tahu itu mah. Itu mah babul iman. Saya berkeyakinan, saya mengimani akan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Seluruh perkara makhluk sudah ditentukan sama Allah. Dan itu bagian ranah ketuhanan yang tidak boleh ikut campur makhluk sedikit pun. Saya sekarang lagi sibuk, makanya kenapa saya ibadah. Boleh dibilang habis waktu saya buat ibadah, karena saya tahu sebagai hamba nih saya punya kewajiban ternyata hidup di alam dunia. Oh, Allah ciptakan saya jadi manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya itu yang saya cari tahu, itu yang saya fokus, itu yang saya kerjain. Urusan saya besok mau ditaruh di neraka, mau di sorga, mau matinya bagaimana, saya nggak tahu itu. Sebab itu perkara gaib yang mutlak urusan Allah Ta'ala yang mengatur dan menentukan hidup saya sebagai makhluk. Saya serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Sebab saya makhluk. Ya, sorga, neraka juga makhluk. Semua makhluk tidak punya apa-apa. Ya, harus nyerah, pasrah, ya, ridho terhadap ketentuannya. Wah, si malaikat makin takjub aja. Ini orang bukan cuma kuat ibadahnya, tapi kuat keyakinan dan imannya kepada Allah Ta'ala. Dia bisa menempatkan mana babul iman, mana babul amal. Babul iman, dia yakin semua ketentuan ada dalam ketentuan Allah Ta'ala. Qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Babul amal, habis-habisan dia berbuat, bekerja, beramal, karena itu tugas dan kewajibannya hidup sebagai manusia. Beres itu, udah si malaikat ini pamit ya, balik ya udah kalau gitu saya pamit. Alhamdulillah saya sudah dapat ilmu yang luar biasa. Ya, kembali ke langit namanya malaikat ya, pulang lagi ke alamnya. Dan Allah bukakan bagi si malaikat ini bisa melihat lauhil mahfuz. Begitu dia lihat udah berubah tulisan dan catatannya huwa min ahlil jannah. Bahkan itu orang mendapatkan sorga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok bisa berubah ya? Ya iyalah, orang itu mau urusan Allah Ta'ala. Allah yang punya hak. Allah mau robah-robah, bagaimana juga terserah Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang ciptakan segala yang Allah kehendaki dan Allah bebas memilih. Mau bagaimana kayak terserah Allah Ta'ala. Gitu. Bisa jadi makanya secara hukum akal mah ahli taat boleh-boleh saja dimasukin ke neraka. Ahli maksiat sah-sah saja bagi Allah mah dimasukkan ke dalam sorga. Orang semua milik Allah, punya Allah, terserah Allah mau berbuat bagaimanapun. Tuh. Ternyata udah berubah. Huwa min ahlil jannah. Tuh, ini sifat iradah ya, mendidik kita begitu. Hidup ini mesti bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Supaya jalannya masing-masing rapi dan teratur. Jangan babul iman ditaruh di babul amal.
Kalau babul iman ditaruh di babul amal, nanti pelacur sekalipun dia akan membela diri. Saya jadi pelacur, kan Allah yang tentuin. Kenapa saya disalahin? Begitu. Ya. Itu gara-gara babul iman ditaruh di babul amal. Padahal dalam babul amal, kerjaan-kerjaan jelek, sekalipun hakikatnya dari Allah, yang nggak boleh dikerjain, tinggalin. Kayak tadi tuh, saya Pak jadi pencuri, kan Allah yang tentuin. Kok saya ditangkap? Salahin Allah dong, yang jadiin saya jadi pencuri. Itu namanya menempatkan babul iman di babul amal, yang nggak nyambung. Tuh. Jadi hidup ini mesti tahu, ya, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya masing-masing. Ya, babul iman, ranah keimanan, yakin, ya, sebagai i'tiqad kita. Kemudian babul amal itu harus kita jalanin sebagai tugas kewajiban kita, yang diperintah jalanin, yang dilarang ya tinggalin, begitu. Kalau hidup begitu tuh, ya, itu rapi, tertib, berjalan sesuai aturan namanya, nggak acak-acakan. Jangan pakai nanya begini, emang orang kalau masuk kuburan hidup lagi ya? Katanya orang kalau masuk kuburan ditinggalin, hidup lagi bangun kayak begini. Apa iya ya? Besok gue mau buktiin ah. Besok kalau ada yang meninggal, udah pada bubar nih, gue balik lagi ke kuburan, gue gali. Kira-kira lagi ngapain tuh, dia lagi jongkok atau lagi berdiri. Gitu. Begitu digali sama dia orang meninggal. Sejam kemudian udah pada bubar, balik lagi ke kuburan digali. Dilihat lah masih begitu juga itu, kayak tadi baru ditaruh. Itu memaksakan babul iman mau dipaksakan secara nyata ke dalam babul amal, yang gak nyambung. Semua punya tempat masing-masing, gitu. Dia hidupnya, yakinnya bukan di babul amal, babul iman. Orang hidup di alam barzakh, hidup kayak begini lagi nih kita nanti besok, bisa ngelihat, bisa dengar, bisa ngomong kayak begini. Itu masuk babul iman. Itu mah urusan Allah Ta'ala, bagaimana hidupnya, bagaimana caranya, kita mah nggak tahu, pokoknya terima, besok ngalamin gitu doang. Lah kalau dibuktiin mah habis orang mati, ya 2 hari kemudian digali lagi, ya masih begitu-gitu aja. Ya, masih madep ke kiblat, masih dibungkus kain kapan, nggak berubah. Begitu. Ya, itu namanya memaksakan babul iman ke babul amal, nggak nyambung. Termasuk emang doa sampai ya kepada yang mati, nggak usah dipaksain itu mah, itu babul iman maksudnya. Ya, dari mana taunya doa yang hidup sampai kepada yang mati? Kan Allah yang kasih tahu dah. Allah yang ngajarin tuh doain, kalau orang yang udah mati doain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu kan Allah yang ngasih tahu, jalanin aja itu mah. Urusan bagaimana sampainya itu mah urusan Allah yang ngatur. Ya. Kalau mau dibuktikan apa iya sih doa yang hidup pada yang mati sampai katanya berupa pahala, hadiah segala macam. Mau dibuktikan secara amal yang gak bakalan bisa. Itu ranah keimanan. Tuh. Makanya dengan sifat irodah ini kita bisa menempatkan mana ranah keimanan yang menjadi tugas kita untuk mengimani dan meyakininya, mana tugas kita dalam babul amal untuk kita jalani dan kita laksanakan. Jadi semua ada tempat masing-masing. Jangan campur aduk. Ini keberagamaan, pemahaman agama seorang kacau balau karena salah tempat. Ya, harusnya ditempatin di sini, taruh di sini. Yang di sini taruhin di sini. Acak-acakan jadinya. Ya. Itu makanya bimbingan ilmu begitu. Jadi ilmu lah yang membimbing kita untuk kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai pada proporsinya, pada tempatnya masing-masing. Jadi beragamanya rapi, teratur, tertib, sesuai aturan. Jadi orang kalau beragama enggak berilmu, ya begitulah adanya. Ya, acak-acakan jadinya. Enggak paham, enggak tahu bagaimana dia harus berbuat dan bagaimana dia harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah ini sifat irodah kita bahas sebagai pembukaan. Ya, masih ada beberapa pembahasan lagi. Nanti kita bakal bahas sifat mustahilnya, termasuk dalilnya, termasuk sikap kita bagaimana terhadap sifat irodahnya Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pada hari ini cukup apa yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Ya, bisa membuka wawasan pengetahuan kita, ya terlebih-lebih lagi bisa memperkuat iman kita
terhadap sifat iradahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abi wa la masyaqqati wa la dhair birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.